Software statistik penunjang PSAK71 yang kami buat terdiri dari 4 metode. Yang pertama Markov Chain, yang kedua Survival, yang ketiga Auto Forecasting, yang keempat Regresi Linear. Metode Markov Chain dan Survival itu digunakan untuk mencari Probability of Default atau biasa disingkat dengan PD. Kemudian untuk metode Auto Forecasting dan Regresi Linear itu digunakan untuk Forward Looking Adjustment. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memperagakan salah satu metode dalam software statistik penunjang PSAK71, yakni metode Auto Forecasting. Sebagai pendahuluan, mengapa menggunakan Auto Forecasting? Jawaban yang pertama adalah, Anda tidak perlu mengidentifikasi pola data, karena mengidentifikasi pola data tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang, kita tidak cukup jeli untuk melihat pola data apa yang sebenarnya yang ada pada data yang di lapangan. Kemudian, kecanggihan teknologi yang mendukung forecasting dengan berbagai macam metode. Dengan kata lain, melalui algoritma yang kita buat, Anda bisa melakukan atau mengeluarkan berbagai macam metode forecasting sekaligus dalam satu kali running. Nah, ketika banyak metode forecasting yang dikeluarkan, bagaimana memilih metode terbaiknya? Jawabannya ada pada poin ketiga. Rekomendasi metode terbaik berdasarkan nilai akurasi tertinggi. Akurasi yang digunakan dalam tools ini adalah Root Mean Square Error atau disingkat RMSE. Yang kedua, Mean Absolute Percentage Error atau disingkat MAPE. Dengan catatan, semakin kecil nilai RMSE atau MAPE, maka akurasi forecastingnya semakin tinggi. Baik, langsung saja kita ke softwarenya. Tampilannya seperti ini. Di bagian depan akan ditampilkan data contoh atau data latihan. Untuk mengupload datanya, maka silahkan klik di bagian sini. Ekstensi datanya itu terbagi 3. Ada CSV, PostgreSQL, dan MySQL. Nah, CSV di sini yang dimaksud adalah Excel CSV atau Comma Separated Value. Kemudian di bagian sini adalah untuk menampilkan menu-menunya. Ada data seperti yang ditampilkan di awal, forecasting, regresi linear berganda, Markov Chain, dan survival. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan yang menu ini, menu forecasting. Lalu, data contoh yang akan kita gunakan itu adalah data oil price. Nah, data oil price ini dimulai dari bulan Januari tahun 2013 sampai bulan April tahun 2020. Di Januari 2013 sampai April 2020. Nah, data Excel Anda ketika Anda ingin mengupload ke software tersebut itu harus dalam bentuk Excel CSV. Caranya tinggal Anda men-save data ini dalam bentuk CSV. Tinggal memilih ekstensi yang ini, CSV, delimited. Nah, langsung saja kita upload datanya. Silahkan klik browse yang di bagian sini, klik, kemudian pilih data yang akan kita forecastingkan. Nah, setelah di-upload, maka tampilannya seperti ini. Di sini terlihat pemisahnya itu titik koma. Biasanya di laptop lain ada juga yang koma. Kalau misalnya pemisahnya di sini titik koma, maka Anda tinggal memilih di sini atau klik semikolon. Kalau misalnya di sini pemisahnya hanya koma, maka tetap di sini dipilih koma. Karena di sini pemisahnya titik koma, maka saya pilih semikolon. Nah, tampilannya akan rapi seperti ini. Jadi pada data ini terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama adalah tanggal, kolom yang kedua adalah datanya atau nilai oil price. Nah, setelah kita upload datanya, maka kita akan melakukan forecasting.
silahkan Anda pilih menu forecasting. Ini ada di menu kedua. Langkah awal adalah kita akan mencoba melihat dulu plot awalnya. Di bagian sini, di bagian variabel, silakan Anda pilih kolom oil price atau kolom yang memuat data yang akan kita forecastingkan. Nah, otomatis akan keluar plotnya. Dari plot awal, agak bingung menentukan ini sebenarnya plotnya apakah lebih ke musiman atau data tren atau misalnya stasioner atau pola data yang lain. Nah, melalui auto forecasting ini akan membantu kita menentukan metode mana yang terbaik untuk memforecastingkan data ini. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan dulu penanggalannya. Untuk tanggal, kita isi saja di sini tanggal 1 karena tadi tanggalnya tidak disebutkan secara spesifik. Kemudian untuk bulannya, karena dimulai dari bulan Januari, maka kita pilih di sini bulan 1. Kemudian tahunnya dimulai dari tahun 2013. Kemudian di bagian sini terdiri dari 4 jenis data, ada harian, bulanan, kuartal, dan tahunan. Data yang saya upload tadi adalah data bulanan, jadi saya pilih month. Lalu kita akan meramalkan datanya dalam 8 periode ke depan atau 8 bulan ke depan. Pilih di sini angka 8. Kemudian untuk akurasi di sini terdiri atas 2 jenis. Ada RMSE, ada MAPE. RMSE adalah root mean square error, MAPE adalah mean absolute percentage error. Jadi kita bisa pilih salah satunya untuk menentukan metode mana yang terbaik untuk memforecastingkan data ini. Baik, setelah itu langsung saja kita run. Nah, hasilnya akan keluar kurang lebih 20 detik karena dalam proses ini akan menghasilkan 9 metode forecasting. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini. Di bagian awal akan terlihat akurasi dari berbagai macam metode-metode forecasting. Nah, di sini udah terlihat nih secara berurut, mulai dari metode pertama sampai metode ke-9. Di sini ada indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, indeks tersebut menunjukkan peringkat metode mana yang terbaik dalam memforecastingkan data ini. Nah, metode terbaik ini sudah dijelaskan di awal, itu ditentukan oleh akurasi yang terkecil. Bisa dilihat di sini di peringkat 1, ini yang paling kecil akurasinya, yakni metode Holt-Winter additive. Ternyata Holt-Winter additive ini adalah metode yang digunakan untuk memforecastingkan data musiman. Kita kembali ke plotnya. Di plotnya ini agak sulit kan melihat memang di sini apakah ada musiman atau tidak. Tapi ternyata ketika di forecastingkan ternyata dia mengandung data musiman seperti itu. Jadi metode yang terbaik di sini adalah Holt-Winter additive. Metode terbaik kedua adalah auto ARIMA, terbaik ketiga adalah Holt-Winter multiplikatif, sampai seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini masih untuk masing-masing metode sudah ada tampil detailnya masing-masing. Ada forecast-nya, ada plotnya, ada summary-nya. Forecast itu menunjukkan hasil forecasting atau hasil peramalan sesuai dengan periode yang kita tentukan. Plot itu menunjukkan grafik datanya ditambah dengan grafik hasil forecastingnya. Kemudian summary itu menunjukkan detail atau parameter-parameter perhitungannya seperti itu.
Jadi di sini untuk 9 metode sudah kelihatan semua detail-detailnya masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya ambil ke salah satu metode. Misalnya metode pertama. Di sini ada metode Hold Winter Additive. Di tab forecasting, ini kelihatan hasil forecasting. Kita ingat bahwa tadi kita forecastingkan 8 periode ke depan atau 8 bulan ke depan. Di sini yang tampil 5 periode. Nah, untuk kita lihat periode berikutnya, itu kita klik di sini halaman berikutnya. Seperti itu. Ketika Anda ingin mendownload hasil forecastingnya, silahkan atau tinggal kita klik tombol download. Nah, hasilnya seperti ini nih. Langsung kelihatan hasil download. Kemudian di tab kedua ini ada plot gambarnya atau plot data aktualnya ditambah dengan hasil forecastingnya. Langsung terlihat di sini aktual plus forecastnya. Ketika Anda ingin mendownload plotnya, maka tinggal klik kanan, kemudian pilih simpan gambar sebagai atau save picture as. Kemudian pilih di sini PNG image, di save. Nah, maka gambarnya sudah bisa dipindahkan ke file manapun seperti itu. Kemudian di summary-nya ini akan kelihatan detail-detail atau parameter-parameter yang digunakan dalam memforecasting data tersebut sesuai dengan metode yang digunakan. Seperti itu. Jika Anda ingin melakukan hal yang sama, bisa di sini juga ada auto ARIMA, masing-masing juga ada forecast plot summary. Di bawah ada metode Hold Winter multiplikatif, ada Tebats model, Hold 2 parameter, Single exponential smoothing, Brown linear 1 parameter, Double moving average, dan Single moving average. Seperti itu. Jadi masing-masing metode itu bisa di-download hasil forecast-nya, gambarnya, dan bisa Anda lihat summary-nya. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.